Ada satu kenyataan tentang hidup yang sering baru benar-benar terasa setelah kita cukup sering kecewa, bahwa dunia ini tidak selalu dimenangkan oleh orang yang paling pintar. Tidak juga selalu berpihak pada mereka yang paling tulus dan paling bekerja keras. Dalam banyak situasi, yang melangkah lebih jauh, justru mereka yang paham satu hal penting, cara kerja pikiran manusia. Karena manusia tidak selalu memilih berdasarkan logika, data dan fakta sering kalah oleh rasa aman. Kebenaran sering kalah oleh cara penyampaian, dan tanpa kita sadari, disitulah pengaruh bekerja. Pelan, halus, nyaris tak terasa. Inilah yang sering disebut manipulasi psikologis. Bukan mistis, bukan hipnotis, tapi realitas sehari-hari yang sering kita alami tanpa pernah benar-benar sadar. Kalau topik seperti ini terasa dekat buat lo, tentang hidup, mental, uang, relasi, dan proses bertumbuh, silakan subscribe. Bukan karena channel ini paling benar, tapi karena kita sama-sama lagi belajar membaca hidup dengan lebih sadar dan lebih dewasa. Dan selama nonton, kalau ada bagian yang bikin lo berhenti sejenak buat mikir, tulis di kolom komentar. Pengalaman lo mungkin terdengar biasa, tapi seringkali justru itu yang paling nyata. Sekarang, kita masuk ke intinya. Fenomena umum. Kok gue ikut ya? Pernah nggak lo mengalami momen seperti ini? Rapat sudah selesai, obrolan sudah berakhir, keputusan sudah diambil. Lo duduk sendiri, lalu muncul satu kalimat di kepala. Lah, kok gue ikut ya? Padahal dari awal gue ragu. Padahal ini bukan yang paling gue mau. Ini bisa terjadi di mana saja. Di tempat kerja, dalam bisnis, dalam hubungan, dalam keputusan keuangan. Dan kebanyakan orang langsung menyalahkan diri sendiri. Merasa kurang tegas, merasa lemah, merasa gampang dikendalikan. Padahal masalahnya bukan di situ. Kenyataan penting. Lo bukan lemah. Lo manusia. Otak manusia tidak dirancang untuk selalu rasional. Ia dirancang untuk bertahan hidup. Artinya, menghindari konflik, mencari rasa aman, dan menjaga hubungan sosial. Dalam banyak situasi, otak akan memilih yang terasa aman sekarang dibanding yang paling benar secara logika. Dan orang-orang yang memahami ini punya keunggulan besar dalam hidup, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sadar. Apa itu manipulasi psikologis? Versi nyata, manipulasi psikologis bukan selalu soal niat buruk. Pada dasarnya, manipulasi adalah pengaruh. Setiap kali lo memilih kata agar tidak menyinggung, menurunkan nada suara supaya situasi tenang, mengemas ide agar orang mau mendengar, lo sedang mempengaruhi. Perbedaannya cuma satu. Apakah lo melakukannya secara sadar? Atau justru, lo yang jadi objek dari pengaruh orang lain? Masalah terbesar orang baik adalah mereka mengira dunia bekerja seadil niat mereka. Padahal dunia bekerja berdasarkan persepsi, bukan niat. Kenapa? Manusia mudah dipengaruhi, otak manusia itu hemat energi. Ia selalu mencari jalan tercepat untuk mengambil keputusan. Beberapa polanya sederhana. Kita lebih percaya pada orang yang terlihat yakin, bukan yang paling benar. Kita lebih nurut pada orang yang membuat kita nyaman, bukan yang paling logis. Dan kita cenderung menghindari konflik, karena konflik menguras energi emosional. Ini bukan kebodohan, ini mekanisme bertahan hidup. Contoh nyata, dunia kerja, uang, dan relasi. Di kantor, sering ada orang yang idenya biasa saja, tapi selalu didengar. Karena dia tidak menyerang ego, tidak menggurui, dan tidak memaksakan kebenaran. Dalam dunia uang, orang membeli bukan karena logika, tapi karena persepsi, rasa takut kehilangan, dan ilusi kesempatan. Dalam relasi, manipulasi datang lewat harapan, bukan lewat paksaan, dan harapan sering lebih kuat daripada kenyataan. Cara melindungi diri tanpa jadi sinis. Lo tidak perlu jadi curiga berlebihan, cukup punya jeda. Jangan ambil keputusan besar saat emosi tinggi, perhatikan pola, bukan janji, dan dengarkan tubuh lo karena seringkali ia lebih jujur dari logika. Kalau setelah berinteraksi dengan seseorang lo merasa mengecil, lebih ragu, dan lebih takut mengambil keputusan, itu bukan pengaruh. Itu kontrol, balik sudut pandang, pengaruh yang sehat. Pengaruh bukan cuma alat bertahan, tapi juga alat bertumbuh, bukan soal memaksa. Tapi soal memahami cara manusia menerima pesan. Tenang lebih berpengaruh daripada pintar, pertanyaan lebih kuat daripada pernyataan.
konsistensi kecil lebih dipercaya daripada janji besar. Ini bukan manipulasi jahat, ini literasi hidup, manipulasi paling berbahaya dari dalam diri. Kadang, manipulator terbesar dalam hidup kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Alasan yang terdengar bijak seringkali hanyalah takut yang disamarkan. Dan selama kita tidak sadar, kita akan terus menunda hidup atas nama logika. Closing, tenang, dewasa, membangkitkan harapan. Kalau selama ini lo merasa sering kalah, merasa dunia tidak adil, merasa yang pintar ngomong selalu menang, itu bukan berarti lo gagal. Mungkin lo cuma belum diajari cara membaca permainannya. Dan kabar baiknya, ini bisa dipelajari tanpa kehilangan nilai hidup lo, tanpa berubah jadi orang lain. Karena orang yang paling sulit dimanipulasi bukan yang paling keras, tapi yang tahu kenapa dia berpikir seperti itu. Dan dari titik itu, hidup tidak lagi terasa sebagai arus yang menyeret, tapi perjalanan yang lo sadari arah dan tujuannya. Kalau lo masih di sini, itu artinya satu hal. Lo bukan orang yang sekadar ingin tahu, lo orang yang ingin paham. Dan ada perbedaan besar antara tahu dan paham. Tahu itu informasi. Paham itu perubahan cara melihat hidup. Kenapa orang yang tenang sering terlihat berkuasa? Coba perhatikan satu hal sederhana. Di ruangan yang penuh debat, siapa yang paling berpengaruh? Biasanya bukan yang paling banyak bicara, bukan yang paling keras, bukan yang paling emosional, tapi yang paling tenang. Kenapa? Karena ketenangan memberi sinyal, gua tidak terancam. Dan otak manusia sangat peka terhadap sinyal itu. Orang yang tenang memberi rasa aman. Dan rasa aman lebih meyakinkan daripada argumen paling cerdas. Inilah kenapa dalam banyak situasi, orang yang emosinya stabil terlihat seperti punya kendali, meski secara formal dia tidak punya kuasa apapun. Ini bukan kebetulan, ini psikologi. 2. Kesalahan umum. Mengira kejujuran selalu kukup. Banyak orang baik punya keyakinan diam-diam. Kalau gue jujur, kalau niat gue baik, orang pasti ngerti. Masalahnya, otak manusia tidak bekerja seperti itu. Kejujuran tanpa struktur sering terdengar seperti kelemahan. Kebenaran tanpa kemasan sering kalah oleh kebohongan yang disampaikan dengan percaya diri. Ini menyakitkan untuk diterima. Tapi ini realitas. Dan menyadari ini bukan berarti lo mengkhianati nilai lo. Justru sebaliknya, ini cara melindungi nilai lo agar tidak diinjak-injak oleh dunia yang tidak selalu adil. Perbedaan antara baik dan naif. Orang baik dan orang naif sering terlihat mirip dari luar. Sama-sama sopan, sama-sama tidak enakan, sama-sama menghindari konflik. Tapi, ada satu perbedaan besar. Orang baik sadar dengan pilihannya, orang naif tidak. Orang baik tahu kapan memberi dan kapan berhenti. Orang naif terus memberi sambil berharap orang lain berubah. Dan harapan tanpa batas adalah pintu masuk manipulasi paling halus. Kenapa batas diri sering terasa egois? Banyak orang kesulitan memasang batas karena takut dianggap egois. Padahal, batas diri bukan tembok. Batas diri adalah pagar. Ia tidak dibuat untuk menyerang orang lain, tapi untuk menjaga ruang hidup lo tetap sehat. Ironisnya, orang yang paling marah saat lo mulai memasang batas biasanya adalah orang yang paling diuntungkan saat lo tidak punya batas. Dan itu bukan kebetulan. Manipulasi tidak selalu datang dari orang jahat. Ini bagian penting. Tidak semua orang yang mempengaruhi lu punya niat buruk. Banyak yang melakukannya karena luka mereka sendiri, karena ketakutan mereka sendiri, karena kebutuhan mereka sendiri. Tapi niat baik orang lain tidak otomatis membuat dampaknya sehat. Dan kedewasaan hidup adalah saat lu bisa berkata, "Aku paham alasanmu, tapi aku tetap memilih melindungi diriku." Tanpa marah, tanpa drama, tanpa merasa bersalah. Senjata paling kuat. Jeda. Di antara stimulus dan respon, selalu ada satu ruang kecil. Ruang itu namanya jeda. Dan disitulah kebebasan manusia berada. Manipulasi paling efektif bekerja saat jeda itu hilang. Saat lo dipaksa memutuskan cepat, saat lo ditekan secara emosional. Kalimat sederhana seperti, "Gue pikir dulu, gue butuh waktu, nanti gue kabarin." Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Orang yang berani mengambil jeda adalah orang yang sulit dikendalikan. Kenapa orang sering merasa capek hidup?
Banyak orang berkata, gue capek hidup. Padahal, seringkali yang melelahkan bukan hidupnya, tapi keputusan-keputusan kecil yang diambil, bukan karena sadar, melainkan karena tekanan, mengiyakan hal yang tidak diinginkan, menunda yang sebenarnya penting, mengorbankan diri demi menjaga perasaan orang lain yang tidak pernah benar-benar menjaga kita. Lama-lama, itu menguras energi batin, dan saat itulah hidup terasa berat. Padahal yang berat adalah ketidaksadaran. Pengaruh yang sehat selalu memberi pilihan. Ini pembeda yang sangat jelas. Pengaruh yang sehat selalu memberi ruang berpikir, membuka opsi, mengajak, bukan memaksa. Manipulasi yang merusak membuat lo merasa terburu-buru, bersalah, takut kehilangan. Kalau sebuah keputusan lebih didorong oleh rasa takut daripada kejelasan, itu tanda peringatan, dan lo berhak untuk mundur selangkah dan bertanya pada diri sendiri, ini pilihan gue atau reaksi gue? Ketika lo mulai sadar, dunia terasa berubah. Menariknya, saat lo mulai sadar cara kerja pengaruh dan manipulasi, dunia terasa berbeda, bukan karena orang lain berubah, tapi karena lo berhenti bereaksi otomatis. Lo mulai mendengar lebih jernih. Lo mulai berbicara lebih tenang. Lo mulai memilih tanpa harus menjelaskan segalanya. Dan di titik itu, banyak konflik yang dulu terasa besar pelan-pelan mengecil. Bukan karena lo kalah, tapi karena lo tidak lagi terpancing. Kekuasaan terbesar menguasai diri sendiri. Banyak orang ingin menguasai situasi, menguasai orang lain, menguasai hasil. Padahal, kekuasaan terbesar adalah menguasai diri sendiri. Mengetahui kenapa lo tersinggung, kenapa lo takut ditinggalkan, kenapa lo sulit berkata tidak. Saat lo paham itu, lo tidak mudah ditarik ke permainan orang lain. Lo tetap manusia, tetap bisa sakit, tetap bisa kecewa, tapi lo tidak lagi kehilangan arah. Hidup yang lebih sadar, bukan lebih keras. Tujuan dari semua pembahasan ini bukan supaya lo jadi licik, bukan supaya lo curiga pada semua orang, tapi supaya lo hidup dengan mata terbuka, supaya keputusan lo datang dari kesadaran, bukan dari tekanan. Karena hidup yang baik bukan hidup tanpa pengaruh, itu mustahil. Hidup yang dewasa adalah hidup di mana lo tahu pengaruh mana yang lo izinkan masuk dan mana yang lo pilih untuk dilepaskan. Dan dari situ, pelan-pelan, lo berhenti hidup sebagai reaksi. Lo mulai hidup sebagai pilihan.